Hai sahabat online semua. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai kisah inspiratif dan penuh cinta dari Ria Ricis dan Evan, jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka kisah ini. KOMEN pendapat kalian di bawah, tim Ricis atau tim Evan nih. Subscribe sekarang juga, biar kalian enggak ketinggalan cerita seru dan viral lainnya. Aktifkan juga loncengnya, karena tiap harinya akan ada kisah terbaru yang bikin kalian terinspirasi dan terharu. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Ria Ricis baru saja menyelesaikan syuting konten terbarunya. Meski sudah dikenal sebagai salah satu YouTuber terbesar di Indonesia, Ricis tetap menjaga semangatnya dalam berkarya. Hari itu, ia sedang menguji sebuah kamera vlog baru di Taman Menteng, tempat yang ia rasa cocok untuk mencari inspirasi segar. Tak disangka, sebuah pertemuan akan mengubah hidupnya. Evan, seorang fotografer lepas yang baru kembali dari Yogyakarta, sedang berjalan sambil memotret suasana taman. Ia bukan penggemar selebritas, apalagi dunia YouTube. Fokusnya hanyalah pada cahaya, komposisi, dan cerita dari setiap gambar yang ia ambil. Tapi hari itu, lensa kameranya menangkap sosok yang akrab di mata publik, Ria Ricis. Ricis yang sedang asyik merekam, tak menyadari bahwa Evan mengarahkan kameranya padanya. Tapi bukan karena ia mengenali Ricis, melainkan karena cahaya sore yang menyinari wajahnya terlihat sempurna. Begitu ia memencet tombol rana, Ricis menoleh. "Hei, Mas, motret saya ya?" tanya Ricis sambil tertawa. Nada suaranya ceria tapi penuh keingintahuan. Evan agak kikuk, "Iya, maaf. Cahaya di wajah Mbak bagus banget. Saya enggak tahu kalau Mbak itu Ria Ricis." Ricis tertawa lepas, "Wah, berarti Mas ini enggak nonton YouTube ya?" "Saya lebih sering lihat National Geographic," jawab Evan jujur. Pembicaraan ringan itu berlanjut menjadi obrolan yang lebih dalam. Ricis merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang tidak langsung menilai dari ketenarannya. Sementara Evan mulai menyadari bahwa di balik tawa khas Ricis, ada pribadi yang penuh semangat dan ketulusan. Tak lama kemudian, Ricis mengajak Evan untuk duduk di bangku taman. Mereka membahas tentang konten, fotografi, dan bagaimana dunia digital bisa mengubah kehidupan. Evan pun bercerita bahwa ia pernah punya channel YouTube tapi tidak aktif lagi. "Kenapa berhenti?" tanya Ricis penasaran. "Enggak tahu, mungkin karena enggak punya cukup percaya diri," jawab Evan sambil tersenyum kecil. Ricis langsung menepuk pundaknya. "Wah, Mas Evan harus mulai lagi dong. Dunia digital itu luas, enggak melulu soal viral. Yang penting kita jujur dan konsisten." Mata Evan menatap Ricis penuh rasa hormat. Ia tidak menyangka, seorang YouTuber seceria Ricis ternyata punya pandangan yang bijak. Ia mulai merasa, ada hal besar yang akan terjadi dari pertemuan ini. Saat matahari mulai tenggelam, Ricis mengajak Evan untuk foto bareng. "Sebagai kenang-kenangan," katanya. Evan setuju. Dengan tangan yang profesional, ia memotret Ricis sambil tertawa lepas. Tapi kali ini, ia tidak sekadar menangkap cahaya, ia menangkap momen. Sebelum berpisah, Ricis meminta nomor kontak Evan. "Siapa tahu nanti aku butuh fotografer buat thumbnail YouTube," candanya. Evan mengangguk dan memberikan nomornya. Ia pulang dengan hati ringan, begitu juga Ricis. Malam itu, Ricis membuka galeri ponselnya dan melihat hasil foto dari Evan yang ia kirim lewat WhatsApp. Ia tersenyum. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Evan melihat dirinya. Bukan sebagai selebriti, tapi sebagai manusia biasa. Di sisi lain, Evan duduk di kamar kontrakannya, menatap layar laptop dan membuka akun YouTube lamanya yang sudah lama tidak aktif. Ia mengingat kata-kata Ricis tadi. "Yang penting kita jujur dan konsisten." Dari pertemuan singkat itu, dua dunia yang berbeda mulai saling mendekat. Ricis dan Evan, dua insan yang awalnya tak punya tujuan bersama, kini mulai menapaki jalan baru yang belum mereka duga. Dan di sanalah kisah mereka dimulai, sebuah perjalanan yang penuh kejutan, tawa, dan tentu saja cinta.
Sejak pertemuan mereka di taman, Ricis dan Evan mulai sering berkomunikasi. Awalnya hanya seputar foto dan konten, namun perlahan-lahan obrolan mereka meluas ke topik-topik personal. Ricis merasa Evan memberikan sudut pandang yang berbeda dibanding teman-teman kontennya. Beberapa minggu kemudian, Ricis mengajak Evan untuk ikut dalam salah satu proyek vlognya. Aku mau coba bikin konten traveling yang lebih sinematik. Kamu bisa bantu shoot dan arahin visualnya, kan? Pinta Ricis dengan semangat. Evan awalnya ragu. Ia belum pernah bekerja dengan YouTuber besar. Tapi Ricis meyakinkannya bahwa mereka hanya perlu jadi diri sendiri. Enggak usah presure, Mas. Aku cuma pengen bikin sesuatu yang beda aja. Mereka pun berangkat ke Bandung untuk mengambil footage. Sepanjang perjalanan, suasana akrab terus terbangun. Ricis yang dikenal ramai dan heboh ternyata juga bisa kalem saat ngobrol pribadi. Evan pun merasa nyaman, seolah mereka sudah saling kenal lama. Di lokasi pertama, Ricis mempercayakan penuh pengambilan gambar pada Evan. Ia tidak banyak mengatur, hanya memberi garis besar. Terserah kamu mau shoot gimana. Yang penting kamu puas, aku percaya. Evan merasa dihargai. Ia pun menunjukkan kemampuannya memadukan cahaya dan gerak yang dramatis. Ricis takjub saat melihat hasil rekaman awal di kamera. Masya Allah, ini keren banget. Malamnya, mereka menginap di villa kecil di Lembang. Di sana, mereka duduk berdua di teras, menikmati udara dingin. Ricis bertanya tentang mimpi Evan yang belum tercapai. Aku pengen punya film dokumenter sendiri suatu hari, jawabnya. Ricis langsung terpikir ide gila, gimana kalau kita bikin bareng-bareng. Tentang dunia digital, tapi dari sisi yang jarang dilihat orang. Evan kaget tapi tersenyum. Kamu serius? Serius banget. Aku suka tantangan, jawab Ricis mantap. Hari demi hari berlalu, konten mereka selesai dan diunggah di YouTube Ricis. Reaksi netizen sangat positif. Banyak yang bilang konten Ricis kini lebih matang dan punya cerita. Ia pun menyebut Evan di akhir video. Tak lama kemudian, Evan jadi perbincangan. Followersnya bertambah, banyak brand mulai meliriknya. Tapi ia tetap rendah hati dan tetap bekerja dari balik layar. Aku masih belajar, katanya saat diwawancara. Kedekatan mereka pun jadi sorotan netizen. Banyak yang mulai menjodohkan mereka. Hashtag tagar Rifan, Ricis dan Evan mulai trending di Twitter. Tapi Ricis hanya tertawa menanggapi, kita teman kerja aja kok, katanya dalam live Instagram. Meski begitu, perasaan mulai tumbuh. Ricis menyadari bahwa Evan memperlakukannya bukan sebagai bintang, tapi sebagai perempuan biasa. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus lucu atau heboh setiap saat. Evan pun diam-diam menyukai cara Ricis melihat dunia. Ia kagum dengan kerja keras dan ketulusan yang jarang ia temui di dunia hiburan. Namun keduanya memilih untuk tidak terburu-buru. Mereka menikmati prosesnya. Kolaborasi terus berlanjut, dari konten sosial, edukasi, hingga vlog kemanusiaan. Satu hari, Ricis mengajak Evan makan malam di restoran Jepang. Di sana, ia bertanya pelan, "Mas, kamu pernah jatuh cinta sama partner kerja?" Evan terdiam sejenak, lalu menatap Ricis. "Kalau aku bilang ya, kamu bakal mundur enggak dari kerja bareng kita?" Ricis tersenyum, "Enggak, aku malah nunggu kamu ngomong itu dari dulu." Video kolaborasi Ricis dan Evan makin sering muncul di YouTube. Warganet mulai membicarakan chemistry mereka yang begitu alami. Tak hanya di vlog, tapi juga di belakang layar yang sesekali bocor di TikTok. Ricis dan Evan berusaha menjaga profesionalitas, tapi rasa yang tumbuh di antara mereka makin sulit disembunyikan. Mata mereka sering saling menatap lama, senyum mereka semakin tulus tiap kali bersama. Suatu hari, Ricis mendapat undangan talk show televisi dan diminta membawa partner kreatif barunya. Tanpa ragu, ia mengajak Evan. "Mas, kamu siap tampil di TV?" tanya Ricis dengan semangat. Evan mengangguk, walau terlihat gugup. Ia bukan tipe yang suka tampil. Tapi demi Ricis, ia mencoba keluar dari zona nyaman.
Aku ikut. Tapi kamu yang banyak ngomong ya, katanya sambil tertawa. Saat acara berlangsung, host talk show menggoda mereka soal hubungan. Kok kayaknya mesra banget sih? Udah jadian ya? Canda sang host. Ricis tertawa, tapi tak menyangkal. Kami saling support. Kalau jodoh ya enggak lari kemana, jawabnya bijak. Warganet pun makin heboh. Komentar-komentar positif membanjiri akun mereka. Bahkan banyak fans Ricis yang justru mendukung hubungannya dengan Evan. Masnya adem, cocok buat Ricis yang rame, tulis seorang penggemar. Meski banyak yang senang, ada juga yang sinis. Beberapa netizen menuduh hubungan mereka hanya settingan untuk menaikkan viewers. Ricis membaca komentar itu dan merasa sedih. Evan menenangkan, kita tahu apa yang kita rasakan. Orang boleh menilai, tapi kita yang menjalaninya. Ucapan itu begitu menenangkan hati Ricis. Ia makin yakin bahwa Evan bukan hanya partner kerja, tapi juga pendamping yang ia butuhkan. Mereka mulai terbuka satu sama lain. Ricis bercerita soal kesepiannya sejak kehilangan ayahnya. Evan menceritakan trauma masa kecilnya yang membuatnya sulit percaya pada cinta. Namun, di antara luka-luka itu, mereka saling menyembuhkan. Ricis mulai merasa, Evan adalah rumah baru baginya. Suatu malam, di tengah hujan Jakarta, Evan mengantar Ricis pulang. Sebelum turun dari mobil, Ricis menatap Evan lama. Kalau nanti aku capek sama dunia ini, kamu tetap di sini ya? Bisiknya. Evan menjawab dengan memegang tangannya, aku enggak kemana-mana. Hari-hari Ricis dan Evan semakin padat. Mereka mulai menggarap sebuah mini dokumenter bertema kehidupan di balik layar para kreator. Proyek itu membuat mereka mengunjungi banyak kota kecil, berbincang dengan para konten kreator pemula. Dalam perjalanan, mereka bukan hanya saling bekerja sama, tetapi juga saling membuka hati. Evan menyaksikan bagaimana Ricis bersikap rendah hati kepada siapapun. Ia tidak pernah lelah menyapa fans, tersenyum, dan memberi motivasi. Suatu malam di Yogyakarta, mereka duduk berdua di pinggir Kali Kod. Udara malam terasa tenang. Ricis membuka pembicaraan, "Mas, kamu tahu enggak? Aku dulu sempat takut jatuh cinta lagi." Evan menoleh, "Kenapa?" "Karena aku takut dicintai cuma karena siapa aku di layar," jawab Ricis lirih. Evan menggenggam tangannya, "Aku jatuh cinta sama kamu yang asli. Yang bisa ketawa keras, bisa marah, bisa nangis, bisa lelah." Ricis menatap Evan dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasa aman. Pelan-pelan ia bersandar di pundak Evan, membiarkan detak jantungnya menyatu dalam hening. Keesokan harinya, Ricis mengunggah vlog perjalanan mereka. Dalam video itu, terlihat sekilas momen Ricis menyandarkan kepala di bahu Evan. Komentar netizen pun meledak, "Fix ini bukan settingan. Astaga mereka beneran pacaran ya Allah gemes. Ricis bahagia, kita ikut senang." Namun kebahagiaan itu mulai diuji. Sebuah akun gosip mengunggah video lama Evan bersama mantan kekasihnya. "Pacar barunya Ricis ternyata pernah selingkuh," tulis captionnya. Ricis langsung mendapat ratusan DM dari netizen yang mengkhawatirkan dirinya. Ia shock. Malam itu, ia tidak bisa tidur dan langsung menelepon Evan. Evan pun menjelaskan, "Iya, aku pernah pacaran dan itu masa laluku. Tapi aku enggak pernah selingkuh, itu fitnah dari temannya dia." Yang iri, Ricis masih ragu, tapi ia memilih percaya. Ia tahu, setiap orang punya masa lalu. Tapi hatinya mengatakan bahwa Evan adalah masa depannya. Keesokan harinya, Ricis mengunggah Instastory, "Aku percaya siapa yang aku pilih." Jangan hakimi masa lalu seseorang, karena yang penting adalah bagaimana dia hari ini. Dukungan fans pun kembali mengalir. Bahkan Evan ikut trending karena sikap tenang dan dewasa dalam menghadapi gosip tersebut. Hubungan mereka jadi lebih kuat. Ricis belajar bahwa cinta sejati bukan tentang tidak ada masalah, tapi tentang bertahan bersama ketika badai datang. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Ricis merasa bahwa Evan adalah orang yang tepat untuk masa depannya. Ia mulai sering membicarakan soal keluarga,
rumah impian, dan anak-anak. Suatu pagi, Evan mengajak Ricis ke studio lamanya, sebuah ruangan kecil yang dulu ia pakai untuk edit foto dan video saat masih merintis. Di sana, Evan menunjukkan satu papan tempel penuh foto kenangan mereka. Ini semua dokumentasi kita sejak awal ketemu. Setiap momen berarti buatku, kata Evan sambil tersenyum. Ricis tersentuh. Ia menyentuh satu foto mereka di Taman Menteng, foto pertama yang diambil Evan. Dan hari ini, lanjut Evan, aku mau tambahkan satu momen lagi. Dari dalam saku jaketnya, Evan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ia berlutut perlahan. Ria Yunita, maukah kamu jadi bagian dari kisah hidupku, di dunia nyata, bukan hanya di balik layar? Ricis terkejut, air matanya jatuh begitu saja. Ia mengangguk cepat, lalu memeluk Evan erat. Iya, Mas, aku mau. Lamaran itu direkam oleh salah satu sahabat mereka yang diam-diam diajak Evan. Video itu kemudian diunggah ke channel Ricis. Dalam waktu singkat, jutaan orang menonton dan ikut menangis haru. Komentar-komentar positif membanjiri. Ricis pantas dapat kebahagiaan ini, tulis salah satunya. Ricis pun mengumumkan bahwa mereka tidak akan menggelar lamaran mewah. Kita mau yang sederhana, sesuai dengan kita apa adanya, katanya. Mereka pun menggelar lamaran keluarga di rumah Ricis. Suasana haru, tawa, dan doa memenuhi acara tersebut. Keluarga besar Ricis pun menerima Evan dengan tangan terbuka. Evan pun mengajak keluarganya dari Yogyakarta datang. Orang tua Evan yang awalnya tak terlalu paham dunia YouTube akhirnya memahami bahwa Ricis bukan hanya artis, tapi perempuan berhati baik. Persiapan pernikahan pun dimulai. Namun, seperti halnya semua perjalanan cinta, tidak semuanya berjalan mulus. Menjelang pernikahan mereka, jadwal Ricis dan Evan semakin padat. Undangan, fitting baju, dan jadwal konten yang terus berjalan membuat mereka hampir tak punya waktu istirahat. Ricis mulai merasa lelah, sementara Evan mencoba menjaga ketenangan. Suatu sore, saat mereka sedang memilih dekorasi pelaminan, Ricis tiba-tiba marah. Mas, kamu tuh kalau ditanya soal warna bunga cuma jawab, terserah itu capek tahu. Evan terdiam. Ia tahu Ricis kelelahan, tapi hatinya pun mulai tertekan. Ia merasa tak pernah cukup dalam membantu Ricis. Tapi, ia tetap diam dan mencoba memahami. Beberapa hari kemudian, muncul kabar bahwa seorang perempuan mengaku pernah dekat dengan Evan setelah Ricis melamarnya. Ia membuat video pengakuan di TikTok, mengatakan bahwa Evan masih menghubunginya diam-diam. Ricis kaget, kecewa, dan bingung. Ia langsung menelpon Evan sambil menangis. Mas, itu benar enggak? Tanyanya dengan suara bergetar. Evan langsung datang ke rumah Ricis dan menjelaskan semuanya. Dia itu mantan. Aku enggak pernah hubungi dia. Dia bikin drama biar viral. Ricis ingin percaya, tapi bayangan buruk mulai memenuhi pikirannya. Ia akhirnya minta waktu untuk sendiri, tak mau bertemu Evan selama seminggu. Dalam seminggu itu, Evan tetap mengirim pesan setiap hari. Ia tidak marah, hanya ingin Ricis tahu bahwa ia tetap di sini, menunggu. Akhirnya, Ricis memutuskan bertemu Evan di tempat pertama mereka bertemu, Taman Menteng. Di sana, mereka duduk diam lama, hingga akhirnya Ricis berkata, "Aku takut, Mas, takut disakiti." Evan menggenggam tangannya, "Aku pun takut kehilangan kamu. Tapi hubungan ini bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang mau bertahan." Ricis meneteskan air mata dan memeluk Evan. Mereka akhirnya berdamai, saling memaafkan, dan kembali merajut persiapan pernikahan. Mereka sepakat untuk mengurangi ekspos sosial media. Kali ini, mereka ingin kebahagiaan itu dinikmati secara pribadi. Keputusan itu disambut baik oleh para fans. Banyak yang justru memuji kedewasaan mereka. Ricis bukan hanya entertainer, tapi istri masa depan yang kuat. Dan akhirnya, 1 minggu sebelum hari pernikahan, semua kembali normal. Cinta mereka tetap utuh, meski sempat goyah. Hari yang dinanti pun tiba.
Ricis berdiri anggun dalam balutan kebaya putih, sementara Evan menunggu di pelaminan dengan jas yang rapi. Semua keluarga dan sahabat hadir, termasuk para fans yang ikut menyaksikan lewat live streaming. Saat prosesi ijab kabul dimulai, suasana hening. Ayah Ricis dengan suara bergetar menyerahkan putrinya pada Evan. "Saya nikahkan dengan mas kawin tersebut tunai." Evan menjawab dengan lantang dan mantap. "Saya terima nikahnya." Tangis haru pun pecah. Ricis meneteskan air mata bahagia. Ia resmi menjadi istri Evan, pria yang dulu tak sengaja memotretnya di taman. Setelah akad, mereka pun bersiap untuk resepsi sederhana. Tidak ada pesta glamor atau tamu artis berlebihan. Semua berlangsung penuh kehangatan dan doa. Di panggung pelaminan, Ricis berpidato singkat, "Hari ini bukan akhir cerita kami, tapi justru awal dari perjalanan panjang yang insya Allah kami jalani bersama, sampai akhir hayat." Evan menggenggam tangan istrinya dan tersenyum. "Bismillah, satu keluarga satu visi." Malam itu, mereka pulang ke rumah baru mereka di pinggiran Jakarta. Sebuah rumah kecil tapi hangat, dengan studio pribadi di belakang untuk berkarya bersama. Ricis menyalakan lilin dan mereka makan malam berdua. "Hari ini capek iya?" tanya Evan. Ricis mengangguk, tapi bahagianya jauh lebih besar. Mereka lalu menonton ulang video pernikahan yang direkam oleh tim Ricis. Tertawa, menangis, dan saling menggoda. Di akhir malam, Evan berdoa bersama Ricis. "Ya Allah, jaga cinta kami tetap sederhana, tulus, dan penuh berkah." Pernikahan membawa banyak perubahan bagi Ricis dan Evan. Mereka mulai hidup bersama, belajar saling memahami rutinitas masing-masing. Ricis yang terbiasa bangun siang kini mencoba mengikuti Evan yang bangun subuh untuk sholat dan ngopi sambil membaca buku. Sebaliknya, Evan yang jarang bicara harus terbiasa dengan suara Ricis yang aktif seharian. Mereka mulai membuat konten YouTube keluarga, namun tetap menjaga privasi. "Kita mau berbagi, tapi enggak semua harus diumbar," kata Ricis dalam vlog perdananya sebagai istri. Meski begitu, ada kalanya Ricis rindu dengan masa singlenya. Ia bisa pergi tanpa izin, bisa tidur sepuasnya. Tapi ia sadar, pernikahan adalah kompromi. Evan juga sesekali merasa penat, apalagi saat sorotan netizen mulai terlalu mencampuri urusan pribadi mereka. Namun, setiap kali ada masalah, mereka selalu memilih duduk dan bicara dari hati ke hati. Ricis pernah menangis karena komentar jahat soal rumah tangganya. "Mereka bilang aku terlalu dominan," keluhnya. Evan memeluk Ricis dan berkata, "Yang tahu isi rumah ini cuma kita. Biar mereka berkata apa." Mereka pun sepakat membatasi media sosial, hanya memposting hal-hal penting. Sisanya, untuk mereka nikmati berdua. Di tengah semua kesibukan, Ricis hamil. Kabar itu membuat Evan menangis. "Aku bakal jadi ayah," ucapnya haru. Ricis mengangguk sambil menggenggam tespek yang positif. Mereka sujud syukur berdua, menangis dalam sujud. Kehamilan Ricis membuat semuanya berubah. Ia mulai lebih tenang, lebih selektif menerima pekerjaan. Evan pun lebih protektif, selalu memastikan Ricis cukup istirahat. Di bulan kelima, Ricis mengalami pendarahan ringan. Ia harus bed rest total. Evan menghentikan semua proyeknya untuk menemani Ricis di rumah. Ia bahkan belajar memasak, mencuci, dan merawat Ricis setiap hari. "Masya Allah, aku baru tahu, kamu bisa masak telur dadar seenak ini," candanya. Meski banyak tekanan, mereka tetap saling menguatkan. Ricis menyadari bahwa cinta sejati terlihat saat masa sulit, bukan saat senang. Akhirnya, Ricis melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Mereka menamainya Aira Evanika Yunita. Tangisan pertama Aira mengguncang jiwa mereka. "Ini adalah hadiah terindah dalam hidup kami," tulis Ricis di Instagram. Mereka kini tak hanya menjadi suami istri, tapi juga ayah dan ibu. Perjalanan baru dimulai. 3 tahun telah berlalu sejak mereka menikah. Ricis dan Evan kini hidup lebih sederhana, tapi jauh lebih bahagia. Aira tumbuh menjadi anak yang ceria.
Ricis memilih mengurangi pekerjaan demi membesarkan anaknya secara langsung. Fase ini enggak akan terulang, katanya. Evan kembali membuat dokumenter, dan kali ini Ricis jadi produsernya. Mereka membentuk tim kecil bernama Rivan Visuals. Konten mereka tak lagi soal viral, tapi soal makna. Mereka berbagi tentang keluarga, perjalanan spiritual, dan nilai hidup. Rumah mereka dipenuhi tawa dan doa. Kadang ada pertengkaran, tapi selalu selesai dengan pelukan dan istighfar bersama. Setiap malam, sebelum tidur, mereka membacakan doa dan cerita untuk Aira. Sebuah rutinitas sederhana, tapi penuh cinta. Di balkon rumah, Ricis sering berkata, ternyata, hidup tenang itu lebih mahal dari popularitas. Evan mengangguk, memeluk istrinya. Dan semua itu aku temukan saat bertemu kamu. Kisah mereka bukan kisah sempurna, tapi kisah yang nyata. Tentang dua insan yang bertemu karena takdir, saling jatuh cinta karena kejujuran, dan bertahan karena iman. Dan selama cinta itu dijaga, rumah kecil mereka akan selalu menjadi rumah bernama cinta. Penutup YouTube. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, sahabat online. Semoga kisah Ria Ricis dan Evan ini bisa menginspirasi kita semua tentang arti cinta, perjuangan, dan kesetiaan. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like videonya. KOMEN di bawah cerita apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar enggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari channel Sahabat Online.